Putri Bintang dan penjaga dua alam di atas langit yang tak pernah disentuh doa manusia. Berdirilah kerajaan Eserion, istana gaib yang melayang di antara empat unsur, api, air, udara, dan alam gaib. Kerajaan itu tidak dipimpin oleh raja, melainkan oleh dewan empat unsur yang menjaga keseimbangan jagat raya. Di bawah dewan itulah para penjaga dilahirkan, termasuk Aurelion Felmur, sang penjaga dua alam. Pada usia 23 tahun, ia menjadi yang termuda dalam sejarah. Terikat oleh sumpah suci, tiada ikatan dengan manusia, tiada kasih yang mengaburkan tugas. Kesetiaan hanya untuk kerajaan dan unsur. Namun sumpah itu mulai retak sejak malam badai di dunia manusia. Sementara itu, di dunia manusia, hiduplah seorang gadis bernama Putri Bintang. Ia tidak tahu bahwa darah kerajaan gaib mengalir di nadinya. Ibunya adalah pelayan istana Eserion yang melarikan diri ke bumi, menyembunyikan bayi bercahaya dari perebutan tahta. Legenda kuno meramalkan Putri Bintang akan lahir di bumi, dan pada usianya yang ke-19, angin akan mengenali namanya. Saat badai tunduk padanya, segel takdir pun terbuka. Pada suatu malam, hujan turun bukan sebagai berkah, melainkan amarah langit. Angin menjerit, petir membelah awan. Semua orang bersembunyi, kecuali satu gadis. Putri Bintang berdiri di tengah hujan, napasnya seirama dengan angin. Ketika badai hampir merobohkan sebuah bangunan tua, ia mengangkat tangannya dan angin itu patuh. Dari balik tabir dua alam, Aurelion menyaksikan segalanya. Mustahil! Seorang gadis bumi seharusnya tidak bisa memanggil badai. Ia pun turun ke dunia manusia. Mereka bertemu di bawah cahaya lampu jalan. Tatapan mereka bertaut dan angin pun berhenti. Sejak malam itu, mereka sering bertemu, seolah alam sendiri yang mengatur waktu. Aurelion memperkenalkan diri sebagai pengelana, sementara Putri Bintang merasa ada rahasia besar di balik mata pemuda itu. Mereka berbincang tentang hal-hal sederhana, buku, hujan, dan perasaan seolah tak sepenuhnya milik dunia ini. Tanpa sadar, persahabatan itu tumbuh lebih kuat dari sumpah penjaga atau hukum langit. Aurelion tahu, suatu hari ia harus memilih antara keseimbangan dua alam atau gadis yang mampu menenangkan badai. Di istana Ithyarin, langit bergetar, angin tidak patuh, ujar Arkan Ventaris, penguasa unsur udara. Di balik singgasana, Lady Ignivar, penjaga api, melihat peluang. Jika Putri Bintang kembali, keseimbangan bisa berubah dan kekuasaan dewan bisa runtuh. Bawa gadis itu ke istana, perintahnya, sebagai tawanan atau pengorbanan. Aurelion menentang untuk pertama kalinya. Dia bukan ancaman, katanya dingin. Dia adalah bagian dari keseimbangan. Pada malam bulan pecah, Aurelion membawa Putri Bintang menembus gerbang cahaya. Gadis itu terdiam melihat istana melayang dan mahkota unsur yang berpendar. Siapakah aku sebenarnya? Bisiknya. Aurelion berlutut, tindakan terlarang bagi seorang penjaga. Kau adalah Putri Eserion yang hilang, ujarnya, dan keberadaanmu dapat menyelamatkan atau menghancurkan dua alam. Air mata jatuh, dan angin berputar lembut menyambut pewarisnya. Dewan unsur terbelah. Perang terbesar Eserion tidak dimulai oleh api atau sihir, melainkan oleh sebuah persahabatan yang tumbuh menjadi takdir. Ketika Putri Bintang menjejakkan kaki di istana Eserion, keseimbangan yang rapuh akhirnya runtuh. Langit kerajaan terbelah. Lady Ignivar, penguasa api, menyatakan Dewan Empat telah gagal. Ia menuntut sang putri dikorbankan agar api bisa kembali berkuasa. Sebagai balasan, Arkon Aquarial, penguasa air, membangkitkan lautan ingatan. Udara terbelah saat Ventaris mengamuk. Alam gaib yang diam melahirkan kegelapan. Perang pun dimulai. Kekacauan meluas ke dunia manusia. Gunung berapi bangkit, badai tak berkesudahan, dan lautan menelan pesisir. Manusia menyebutnya bencana, tanpa tahu perang istana gaib sedang berkecamuk di atas mereka. Aurelion memimpin penjaga setia, menahan kehancuran. Jika ini berlanjut, katanya pada Putri Bintang,
Dua alam akan musnah. Sang putri menatap kekacauan, dan untuk pertama kalinya mendengar suara keempat unsur memohon, bukan memerintah. Di ruang terdalam istana, terdapat inti ether, jantung empat unsur. Putri Bintang melangkah masuk sendirian. Saat menyentuh cahaya inti, ia menyadari takdirnya. Ia adalah penyatu, bukan penguasa. Api berbisik tentang kehendak, air menangis tentang ingatan, udara menjerit tentang kebebasan, dan alam gaib bergetar tentang keseimbangan. Ia menangis bersama mereka. Di medan perang, saat Lady Ignifar hampir membakar dunia manusia, langit berhenti. Putri Bintang muncul, tubuhnya bersinar. Aku bukan milik satu unsur. Suaranya bergema. Aku adalah jembatan. Ia membuka segel darahnya. Cahaya bintang keluar, menyatukan api, air, udara dan alam gaib. Namun, penyatuan itu menuntut harga. Cahaya sang putri perlahan memudar. Aurelion berteriak, tapi angin menahannya. Jangan, bisik sang putri lembut. Jika aku tetap ada, perang akan berulang. Dengan senyum terakhir, ia memecah kekuatannya menjadi 4 bagian. Mengikatnya ke setiap unsur, menghapus kemungkinan perang baru. Api padam menjadi bara kehidupan. Air surut, udara tenang. Alam gaib sembuh. Putri Bintang tidak mati. Ia menjadi legenda hidup. Hadir sebagai angin lembut, kilau cahaya di air, kehangatan api, dan firasat yang menyelamatkan. Aurelion meletakkan pedangnya dan melepaskan gelar penjaga 2 alam. Kerajaan Ethereon tak lagi diperintah oleh dewan, melainkan oleh kesepakatan unsur. Para penjaga percaya, jika 4 unsur kembali bertikai, Putri Bintang akan bersinar sekali lagi. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar dan subscribe untuk cerita-cerita epik lainnya.